Ya, Kopi nih. ya ini dari kelompok kami ya mempresentasikan untuk hasil hasil pekerjaan kami mengenai materi UTS yang sudah diberikan Pak Murhadi kemarin. Ya, langsung saja, tidak usah perkenalan ya karena sudah kenal. Di sini yang pertama dijelaskan apa itu IT government. Nah, yang pertama, arti government itu adalah pengambilan keputusan mengenai struktur yang dipakai agar IT manajemen berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah definisi. Di sini yang pertama, Henderson dan Van Karpman tahun 1993, IT government adalah pemilihan model untuk pengambilan keputusan untuk pemanfaatan dan penerapan IT dalam organisasi. Yang kedua ada Jerry Luhmann 1996, tata kelola IT adalah tingkat otoritas untuk membuat keputusan IT didefinisikan dan dibagikan di antara manajemen dan manajer proses di organisasi IT dan bisnis berlaku dalam menetapkan prioritas IT dan alokasi sumber daya IT. Lalu yang selanjutnya ada Sambamurti Smaut tahun 1999 dan tahun 2000. Tata kelola IT mengacu pada pola kewenangan untuk kegiatan IT utama. Sambamurti dan Smoot itu pada tahun 1999. Dan tata kelola IT mendefinisikan lokus otoritas pengambilan keputusan perusahaan untuk kegiatan IT inti. Ini pernyataan tahun 2000. Lalu di sini selanjutnya ada Wellroy tahun 2004, Sekolah Seruan Manajemen MIT menentukan hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan IT. Selanjutnya ada Van Grimbergen tahun 2002, tata kelola IT adalah kapasitas organisasi yang dilaksanakan oleh Dewan, Manajemen Eksekutif, dan IT Manajemen untuk mengontrol formulasi dan implementasi strategi IT, dan dengan cara ini memastikan perpaduan bisnis dan IT. Lalu selanjutnya ada Peterson tahun 2001, tata kelola IT adalah sistem di mana portofolio IT organisasi diarahkan dan dikendalikan. Ya, selanjutnya Mas Ilham silahkan. Tak mute mau. Oke, saya lanjutkan untuk presentasinya dari Mas Zulmi. ISACA dalam organisasi IT Institute. Di dalam dikatakan bahwa governance adalah proses untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan kemampuan compatibility IT untuk memastikan bahwa IT tersebut sesuai dengan stakeholder organisasi. Selanjutnya, ITGI on IT governance. IT governance pada dasarnya adalah proses yang terkait dengan pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu untuk IT system itu benar-benar memberikan bisnis kepada suatu organisasi. Proses terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan lain-lain harus dikelola. Memiliki pemahaman yang sama tentang IT governance. Mengapa governance diperlukan? Governance adalah sebagai solusi untuk memastikan bahwa IT dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Masalah klasik, proyek tidak kunjung selesai, memakan biaya tambahan yang tidak terduga, dana alokasi besar tetapi manfaat tidak sepadan dengan dana. Sistem tidak terintegrasi dan tidak terpadu. Jaringan tidak stabil yang mengakibatkan layanan bisnis dengan konsumen terganggu. Terjadi down pada web atau aplikasi sehingga pelanggan komplain. IT yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ya, giliran Mas Irfan silahkan. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, prinsip utama COVID 2019. 1, ada provide stakeholder value. Yang kedua, holistic approach
Yang ketiga, ada dynamic governance system. Dan yang keempat, govern distinct from management. Yang kelima, tailored to enterprise needs. Dan yang keenam, ada end-to-end governance system. Lanjut, Mas. Domain ekosistem IT governance. Yang pertama ada diktomi antara urusan bisnis dan urusan IT. Yang kedua, perlunya jawaban untuk menyelaraskan keduanya, alignment atau alignment. Yang ketiga, fenomena yang terjadi karena perbedaan tugas pokok dan fungsi. Kuncinya ada di mindset pimpinan dan pengelola. Nah, itu jembatan di mana IT governance saling terkait antara IT dan business. Oke, selanjutnya Mas. Nah, ini anatomi COBIT berbasis proses. Nah, di dalamnya itu banyak sekali proses-proses yang ada di proses dalam COBIT. Kalau dijelaskan itu sangat panjang, juga di video tidak dijelaskan kemarin karena terlalu panjang, adapun yang dijelaskan hanya sedikit. Oke, selanjutnya Mas. COBIT 2019 Performance Measurement. Nah, ini adalah penilaian performance. Nah, ini ada dari level 0, non-assistance, dan level 1, initial, yang level 2, repeatable, yang level 3, definite process, yang level 4, managed, yang kelima, optimasi. Nah, penjelasannya ada di sebelah kanannya. Bisa dapat dibaca oleh kawan-kawan semuanya agar lebih jelas. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara implementasi IT governance pada bisnis. Nah, itu ada poin 1, membangun untuk melakukan pengukuran kematangan kapabilitas keamanan. Yang kedua, ada menentukan kondisi saat ini. Dan poin yang ketiga, menentukan kondisi yang diharapkan. Yang keempat, menentukan kegiatan perubahan. Dan kelima, melaksanakan kegiatan perubahan. Dan keenam, menilai kondisi setelah pelaksanaan kegiatan perubahan. Dan ketujuh, yaitu menindaklanjuti penelitian dan kondisi. Itu ada langkah-langkahnya, ada 7 ya, dapat dilihat di layar. Oke, selanjutnya. Nah, ini penjelasannya. Poin yang pertama, what are the drivers? Tidak ada perubahan yang tidak ada penyebabnya, yaitu peluang dan masalah. Poin yang kedua, where we know. Pengecekan semua hal yang mempengaruhi bisnis. Poin yang ketiga, we want to be. Ingin yang seperti apa yang diinginkan bisnis akan dijalankan. Selanjutnya. Poin keempat, what need to be done, hal yang perlu dilakukan untuk
menjalankan manajemen yang diinginkan. Poin yang kelima, how we get there, melakukan penjelasan semuanya yang sudah direncanakan dengan dan disusun. Poin yang keenam, did we get there, mengecek apakah sudah sampai implementasi sudah sesuai yang diharapkan. Dan poin yang ketujuh atau yang terakhir, how do we keep momentum going? Langkah terakhir yaitu bagaimana agar tidak lengah atau memperhatikan hasil yang bagus baik adanya. Oke, selanjutnya. Oke, selesai. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik penjelasan dari kelompok kami. Monggo balik ke Mas Julmi. Iya, terima kasih ya penjelasan dari teman-teman sekalian. Dikarenakan di sini tidak diperintahkan adanya pertanyaan, langsung saja ya kita tutup Kita tutup. presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.